warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang epidemiologi HIV/AIDS dan penyakit menular seksual atau PMS. Berikut adalah sistematika penyajiannya. Kita akan membahas tentang HIV dan AIDS, lalu herpes simplex virus, sifilis, human papilloma virus, uretritis, cervicitis. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang penyakit menular seksual sebagai bagian dari keseluruhan dari poin-poin ini. Jadi poin-poin ini adalah jenis-jenis dari penyakit menular seksual. Oleh karena itu sebelum kita membahas masing-masing dari penyakit ini perlu kita bahas secara umum tentang penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat simptomatis atau bisa juga asimptomatis. Tapi umumnya asimptomatis, yaitu ada 90% kira-kira yang tidak menunjukkan gejala. Agentnya bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, dan parasit. Sementara cara penularannya melalui vagina, anus, atau kontak seksual oral. Jadi karena ini adalah penyakit menular seksual, maka cara penularannya itu sebagian besar melalui aktivitas yang terkait dengan seksual. Lalu dampaknya bisa mengalami gangguan pada fetus dan neonatal, bisa terjadi neoplasia genital, dan juga bisa mengalami infertilitas. Nah, gambaran klinis secara umum dari PMS ini ada bermacam-macam. Jadi nanti kita bisa bahas satu persatu, tapi secara umum itu bisa kita kelompokkan seperti ini. Adanya ulkus pada alat kelamin, anus, perianal atau sekitar anus, atau pada mulut. Kenapa pada mulut? Jadi kalau misalkan perilaku seksualnya itu melalui anal, maka melalui oral, maka bisa mengenai mulutnya juga. Lalu terjadi keputihan, lalu ada juga PMS yang gejala klinisnya itu adalah adanya kutil pada kelamin. Dan kalau pada PMS yang penyakitnya itu adalah HIV/AIDS, itu bisa gambarannya ya gambaran infeksi HIV, atau bisa juga gambaran dari penyakit hepatitis C. Lalu bagaimana pengobatannya? Pengobatannya yang jelas kita harus menyembuhkan si penderita ini supaya dia tidak menularkan kepada orang lain. Karena kalau dia belum diobati, maka dia akan menjadi sumber penular yang akibatnya mengakibatkan semakin banyak orang yang tertular. Jadi akan banyak kasus yang baru. Lalu kita juga mencegah infeksi berulang. Jadi jangan sampai dia mengalami penyakit tersebut kembali. Sekarang kita masuk ke penyakit HIV dan AIDS. Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV ini sebenarnya virus ya, tapi kita sebutnya juga sebagai penyakit. Nah, sebenarnya HIV ini jadi virusnya, Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia menyerang imun dari seseorang. Nah, agentnya ini atau virus ini bentuknya ada selubungnya yang terdiri dari 2 kopi genom RNA yang beruntai tunggal. Jadi ada berbagai jenis untainya, misalnya ada untai tunggal, ada untai ganda. Nah, HIV ini itu untainya tunggal, dan ada 2 genom RNA. Nah, kalau sering kita kaitkan HIV itu dengan AIDS, sebenarnya AIDS itu adalah tahap akhir dari penyakit HIV. Jadi awalnya dia itu HIV, tapi ketika dia masuk ke tahap akhir, maka kita sebut dengan AIDS gitu. Makanya sering disebut HIV/AIDS. Jadi kalau AIDS itu sudah pasti HIV, tapi HIV itu belum tentu nanti dia sampai ke tahap AIDS-nya.
HIV ini atau Human Immunodeficiency Virus ini merupakan genus dari lentivirus, familinya Retroviridae, subfamilinya Orthoretroviridae. Nah, seperti pada hepatitis, HIV ini juga sebenarnya ada jenisnya lagi. Jadi berdasarkan dari karakteristik genetik dan perbedaan antigen dari virus tersebut. Makanya HIV itu kita kelompokkan lagi atau bagi lagi menjadi dua, yaitu HIV 1 dan HIV 2. Gejala klinisnya, masa inkubasinya adalah 4-10 minggu. Jadi dari awal seseorang tersebut terinfeksi virus sampai dengan munculnya gejala itu di rentang 4-10 minggu. Gejala klinisnya, jadi seperti tadi dibahas ya, sebenarnya HIV ini ada tahapan-tahapannya. Sampai nanti tahap akhirnya itu adalah AIDS. Nah, di tahap awal, tahap infeksi primer, itu gejala klinisnya itu memiliki gejala yang mirip dengan penyakit flu. Ini ada di sekitar 50-90% orang. Umumnya penyakit dari flu ini berlangsung selama 3-4 minggu setelah seseorang terpajan dengan virus tersebut. Nah, di fase ini juga konsentrasi partikel virus ini tertinggi. Dengan gejala adanya demam, nyeri sendi, ruam kulit, sakit tenggorokan, dan adanya pembekakan pada kelenjar getah benih. Lalu kalau dia sudah masuk ke tahap infeksi kronis, ini mulai timbul gejala-gejala yang agak mengarah ya ke HIV. Misal ada sariawan di mulut, terus ada herpes zoster, terus juga ada penurunan berat badan, limfadenopati, terus juga ada diare. Nah, ada juga gejala-gejala yang umum ya ditemui pada penyakit lain seperti demam dan kelelahan. Nah, menurut WHO ini adalah tahapan klinis dari penyakit HIV pada dewasa dan pada anak-anak, dewasa, remaja, dan anak-anak. Jadi di sini kalau kita lihat ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, di sini masing-masing tahap ini menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Kalau di tahap 1, tahap klinis satunya, di sini ada yang tersebut asimptomatis atau dia belum menunjukkan gejala. Lalu ada juga yang menunjukkan adanya limfadenopati yang persisten ya. Lalu kalau untuk tahap 2 itu ada misal penurunan berat badan yang tanpa alasan yang jelas ya, jadi di sini unexplained weight loss, jadi kurang dari 10% dari berat badan. Ada penurunan sekitar kurang dari 10%, tapi kita tidak tahu penyebabnya. Tiba-tiba dia mengalami penurunan berat badan. Lalu juga ada infeksi saluran pernafasan atas yang berulang gitu. Terus juga ada herpes zoster dan lain-lainnya. Nah, pada anak ini juga ditemukan adanya hepatosplenomegaly ya, adanya pembesaran pembengkakan pada hati, lalu juga ada ispa yang berulang. Kurang lebih gejalanya hampir sama, tapi ada juga beberapa gejala yang tidak ditemukan pada dewasa dan anak-anak. Tahap 3 ini sudah mulai ada penyakit-penyakit lain seperti penyakit-penyakit tuberkulosis misalkan, dia sudah infeksi oportunistiknya itu juga sudah mulai muncul. Lalu penurunan berat badan juga ada, terus ada diare kronik lebih dari 1 bulan, lalu juga ada demam yang terus-menerus, terus ada juga kandidiasis pada mulut, ada leukoplakia, ada tadi ya TB paru, lalu juga ada infeksi bakteri yang berat seperti adanya pneumonia,
pneumonia dan lain-lain. Lalu juga ada anemia. Nah, sementara kalau pada anak ini terjadi malnutrisi yang sedang ya. Lalu juga ada diare, ada juga demam, ada juga kandidiasis atau sariawan ya, sariawan pada ada kandida di mulutnya. Lalu juga TB juga, TB kelenjar itu bisa terjadi, TB paru juga bisa terjadi dan lain-lain. Sementara di tahap ketiga, ini kalau di dewasa ini tidak ada, sementara di anak-anak ini ada symptomatic lymphoid interstitial. Lalu ada pneumonitis chronic HIV associated lung disease, termasuk bronchiectasis. Nah, ini ada tahap keempat, yaitu tahap tahap lanjut ya dari HIV. Nah, di sini banyak sekali penyakit yang muncul, infeksi oportunistik yang muncul, ada pneumonia, ada TB ekstrawaru, ada Kaposi sarkoma, ada cytomegalovirus virus infection, ada juga central nervous system toxoplasmosis dan lain-lain, limfoma. Jadi sangat banyak sekali penyakit yang bisa muncul di tahap yang lanjut ini gitu. Jadi semakin stage-nya semakin besar, itu semakin banyak penyakit yang akan muncul. Untuk HIV/AIDS ini ada juga penyakit lain yang memiliki gejala yang mirip. Jadi HIV ini sebenarnya kumpulan dari gejala-gejala ya. Jadi dia karena kan dia tadi mengalami imunodefisiensi, adanya penurunan daya imun tubuh si penderita. Karena yang diserang oleh virus itu adalah sistem kekebalan tubuh seseorang, sehingga banyak penyakit yang muncul. Makanya diagnosis pembandingnya di sini ya macam-macam gitu, seperti kandidiasis. Ini kan nanti ada pada saat di tahap tertentu dari perjalanan penyakit HIV/AIDS. Lalu juga ada cytomegalovirus, lalu juga ada herpes simplex, toxoplasmosis. Nah, ini semua sebenarnya penyakit-penyakit yang muncul di tahap lanjut dari penyakit HIV/AIDS. Nah, di sini kalau kita bicara perjalanan klinis dari penyakit HIV, ini kita kaitkan dengan jumlah dari CD4-nya. Jadi CD4 ini adalah sel yang bertanggung jawab terhadap daya imun tubuh pada manusia. Nah, kalau CD4-nya itu semakin rendah, berarti dia akan semakin perjalanan klinisnya itu semakin berat gitu. Nah, di sini pasien dengan HIV dengan jumlah CD4 200 sampai 500 ini tidak mengidap AIDS. Jadi dia belum ke tahap akhir ya. Lalu bisa berkembang menjadi infeksi kronis dan tidak menular. Jadi dia masuk ke tahap yang kita sebut infeksi kronis. Gejalanya itu bisa kandidiasis kronis pada mulut atau kandida vagina berulang, lalu juga bisa mengalami herpes simplex atau herpes zoster yang berat, lalu berisiko juga terkena kanker, yang kalau kita obati itu lebih sulit dibandingkan pada orang yang tanpa HIV. Itu perjalanan dari atau gejala yang mungkin terjadi pada orang yang CD4-nya itu kisaran 200 sampai 500. Sementara kalau jumlah CD4-nya itu normal, yaitu lebih dari 500, nah ini dinyatakan dia memiliki, dari hasil penelitian ternyata dia memiliki kualitas hidup yang baik, lalu umur harapan hidupnya itu juga meningkat ya dibandingkan orang yang CD4-nya itu lebih rendah. Dia punya harapan hidup dalam waktu 4 tahun itu dibandingkan dengan seseorang tanpa HIV.
Jadi kualitas hidup dan umur harapan hidupnya itu lumayan baik. Sementara kalau pasien yang jumlah CD4-nya kurang dari 200, jadi ini lebih parah dari yang pertama ya, sudah sangat sedikit CD4-nya, maka dia masuk ke tahap yang kita sebut dengan AIDS. Nah, di sini dia sudah rentan terhadap infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik itu adalah penyakit yang terjadi karena bakteri, virus, parasit itu bisa hidup dengan mudah pada tubuh seseorang karena sistem imun yang rendah. Jadi dia punya kesempatan, makanya disebut dengan infeksi oportunistik. Dia memiliki masa hidup selama 2 tahun kalau dia memulai memakai ART. Jadi ketika orang dengan jumlah CD4-nya udah kurang 200, kalau dia konsumsi ART, itu diperkirakan dia memiliki masa hidup selama 2 tahun. Kalau misal pasien ini diobati dengan obat antiretroviral dan mencapai jumlah CD4 lebih dari 500, maka ini harapan hidup normalnya itu ada gitu. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan CD4 ini dengan mengkonsumsi antiretroviral sehingga si penderita HIV ini bisa memiliki harapan hidup yang baik. Prognosisnya dari HIV ini tergantung dari jumlah CD4 seperti tadi yang dijelaskan. Pada tahap perjalanan penyakitnya HIV. Lalu prognosis ini juga tergantung dari konsentrasi partikel virus. Kalau jumlah CD4-nya makin sedikit, konsentrasi partikel virusnya makin banyak, maka ini menandakan prognosis yang semakin memburuk. Prognosis pasien HIV dengan jumlah CD4 lebih dari 500 atau normal memiliki angka harapan hidup seperti orang tanpa HIV, ini seperti yang tadi dijelaskan ya sebelumnya. Terus orang dengan AIDS yang tidak diobati memiliki harapan hidup sekitar 1-2 tahun setelah IO-nya atau infeksi oportunistik pertama muncul. Jadi kalau sudah di tahap yang AIDS, tahap akhir, lalu dia tidak minum obat, maka angka harapan hidupnya itu hanya sekitar 1-2 tahun setelah infeksi oportunistik yang pertama kali muncul. Misalkan IO yang pertama kali TB, maka setelah dia terkena TB, kalau dia tidak diobati, maka dia akan bertahan hidup sekitar 1-2 tahun. Jadi pengobatan antiretroviral ini atau ARV ini dapat meningkatkan jumlah CD4, yaitu sel yang membantu melawan kuman ya yang terkait dengan imunitas tubuh dan mengubah status pasien dari AIDS menjadi seseorang dengan HIV. Jadi ternyata kalau misal dia sudah di tahap AIDS pun dia sebenarnya bisa hanya disebut dengan HIV. Jadi dia tidak di tahap yang CD4-nya itu rendah. Karena dengan konsumsi ARV tadi dia meningkat CD4-nya sehingga dia keluar dari AIDS menjadi HIV. Nah, komplikasi ini terjadi ketika HIV ini berubah menjadi AIDS. Jadi perjalanan penyakitnya itu menjadi lebih parah. Itu terjadi komplikasi. Nah, dokter harus curiga begitu ada infeksi oportunistik dan atau jumlah CD4 yang rendah pada orang dengan HIV positif. Jadi, kalau misalkan ada seorang yang statusnya sudah diketahui, misalkan dia HIV positif, lalu ada infeksi oportunistik yang muncul, maka harus segera memberikan atensi yang lebih gitu ya, karena dia harus segera ditolong gitu. Kalau nggak nanti angka harapan hidupnya itu akan terancam, akan rendah. Nah, AIDS terjadi ketika jumlah limfosit turun di bawah level kurang dari 200 sel per mikroliter. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, ini CD4-nya kurang dari 200 sel per mikroliter. Maka akan ada
infeksi, beberapa penyakit infeksi yang muncul yang kita sebut dengan infeksi oportunistik pada penderita HIV/AIDS. Seperti apa contohnya? Contohnya dia bisa mengalami tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini merupakan infeksi oportunistik yang sering terjadi. Kalau tidak salah sekitar 60% dari penderita HIV itu akan mengalami tuberkulosis di tahap AIDS ini. Makanya ada program um, kolaborasi ya, ada kegiatan kolaborasi antara HIV dan TB. Jadi kalau seseorang itu sudah mengalami AIDS, maka dia akan rentan sekali terkena TB. Makanya dia perlu juga mendapatkan pengobatan tuberkulosis juga. Lalu dia juga bisa mengalami cytomegalovirus, candidiasis, ada candida, baik itu tadi di mulut atau di vagina, lalu juga bisa mengalami meningitis cryptococcus, cryptosporidiosis, toxoplasmosis, sarkoma kaposi, limfoma, komplikasi neurologis, dan juga bisa mengalami penyakit ginjal. Jadi sangat banyak sekali infeksi oportunistiknya atau yang kita sebut dengan singkatan IO. Lalu bagaimana cara penularan dari penyakit ini? Penyakit ini karena dia termasuk penyakit menular seksual, maka dia ditularkan melalui cairan seksual seperti vagina dan semen. Jadi cairan-cairan yang ada di alat kelamin ya. Lalu bisa juga lewat darah, lewat air susu, dan penularan secara vertikal, yaitu dari ibu ke anak melalui plasenta. Air susu juga bisa, jadi kalau ibu yang HIV/AIDS lalu menyusui anaknya yang baru lahir, itu khawatir terjadi penularan ke anak tersebut. Nah, kalau dilihat dari pola penularannya, ini banyak yang tertular itu sebenarnya 94% melalui kontak seksual. Berarti karena ada aktivitas seksual yang terjadi sehingga penularan ini bisa terjadi. Lalu ada juga karena faktor penggunaan jarum suntik, karena tadi kan bisa menular lewat darah. Jadi orang-orang yang menggunakan jarum suntik bersama itu juga bisa memiliki resiko tertular penyakit HIV/AIDS ini. Lalu juga ada male to male sex ya. Jadi dia melakukan aktivitas seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Ini juga punya kontribusi yang besar terhadap penularan. Lalu kalau yang heteroseksual, jadi laki-laki dengan perempuan itu 24%. Jadi sebenarnya 94 ini rinciannya ya, ada 70% itu adalah karena male to male dan penggunaan jarum suntik, sementara yang 24% itu karena heteroseksual. Makanya seperti komunitas gay itu adalah orang yang sebenarnya berisiko mengalami HIV. Nah, resiko penularannya tergantung pada konsentrasi virusnya. Jadi kalau virusnya makin banyak, maka resiko mendapatkan HIV atau terinfeksi HIV itu juga akan semakin besar. Lalu praktek seksual, misalkan ada perilaku seksual tertentu yang lebih punya kemungkinan tertular, seperti misalkan male to male. Dia melakukan perilaku atau praktek seks tertentu yang mengakibatkan HIV ini lebih mudah menular. Lalu kalau seseorang memiliki penyakit menular seksual lainnya, misalkan sifilis, gonore misalkan, ini juga menjadi resiko yang lebih untuk mengalami HIV. Makanya kalau orang punya HIV itu juga biasanya mengalami PMS gitu. Jadi dua-duanya tuh juga harus kita tangani.
Penularan dari ibu ke anak ini juga tadi bisa ya lewat plasenta misalkan selama ibu tersebut mengandung janin, maka di sini ada terapi pengobatan untuk ibu dan anak selama kehamilan, lalu juga ada yang selama persalinan dan setelah melahirkan. Nah, dengan terapi pengobatan ini itu bisa menurunkan penularan kurang dari 1%. Jadi sebenarnya kecil ya, kecil kemungkinan untuk menurunkan penularannya. Lalu menyusui juga dapat menurunkan HIV ke anak. Berarti dengan adanya peningkatan beban infeksi HIV pada wanita itu mempengaruhi mode transmisi dari ibu ke anak. Jadi kalau si penderita HIV itu pada wanita banyak, maka nanti akan mempengaruhi penularan akan besar kemungkinannya terjadi penularan HIV melalui penularan vertikal ini yang dari ibu ke anak lewat plasenta gitu. Makanya kalau misal HIV pada wanita itu tinggi, ya kita siap-siap menghadapi masalah lain juga. Kita akan menghadapi adanya penularan dari ibu ke anak gitu. Nah, di sini didapatkan ya ada data proporsi wanita yang mengalami HIV itu 42%. Lalu penularan berikutnya bisa juga melalui transmisi seksual atau penularan secara seksual. Nah, ini berkontribusi besar sekitar 85% terhadap penularan HIV/AIDS. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi jenis hubungan seksual. Jadi ada praktek-praktek seksual yang lebih rentan dibandingkan praktek seksual yang lain. Lalu juga viral load dari pasangan HIV positif. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang sudah dinyatakan HIV positif, misalkan intinya dia sudah terinfeksi HIV, nah ini bisa menularkan ini kalau viral load-nya itu di jumlah yang tertentu gitu. Jumlah tertentu yang memang dianggap bisa menularkan. Makanya dengan konsumsi ARV itu bisa menekan viral load-nya gitu. Jadi itu juga bisa menjadi cara mencegah penularan HIV. Lalu kita juga bisa menggunakan kondom untuk mencegahnya. Jadi kalau orang yang tidak menggunakan kondom itu menjadi faktor resiko terjadinya penularan HIV. Lalu ada juga faktor resiko itu terkait dengan apa yang tadi kita sudah bahas ya. Karena dia menular melalui darah, maka penggunaan narkoba suntik ini juga menjadi populasi yang berisiko mengalami penularan HIV. Lalu laki-laki melakukan hubungan seks dengan laki-laki, LSL kalau nggak salah. Lelaki seks dengan lelaki. Nah, ini juga menjadi faktor resiko. Karena tadi dia berkontribusi 74% ya untuk penularan HIV. Lalu hubungan seksual yang tidak aman, maksudnya dia melakukan hubungan seks berganti-ganti, lalu juga dia tidak menggunakan kondom. Gitu. Karena kondom itu bisa mencegah sampainya virus ke pasangannya, ke tubuh pasangan seksualnya. Pasangan seksual dari si penderita HIV positif. Lalu transfusi darah yang tidak aman ini juga bisa menularkan. Jadi kalau seseorang itu di dalam tubuhnya ada HIV, ada virus tersebut, maka kalau dia mentransfusikan darahnya, ini juga bisa menjadi faktor resiko atau jarum suntik dari transfusi tersebut yang tidak steril sehingga bisa menjadi menjadi media penular dari penyakit ini. Lalu bagaimana dengan patofisiologi penyakit ini? Patofisiologinya adalah HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus, yaitu virusnya menempel pada molekul CD4 dan CCR5. Jadi menempel pada molekul
sel yang bertanggung jawab terhadap imunitas tubuh. Lalu karena dia sudah menempel, maka permukaan virus tersebut bergabung dengan membran sel yang memungkinkan masuk ke limfosit T helper. Jadi limfosit T helper ini juga berperan ketika ada kuman yang masuk. Jadi respon dari tubuh akan menghasilkan T helper. Nah, karena tadi dia udah masuk ya, nempel lalu masuk ke sel, maka akan ada integrasi dalam genom inang di dalam tubuh manusia. Provirus HIV ini maka akan terbentuk lalu kemudian mengikuti transkripsi dan produksi mRNA virusnya. Jadi sudah ada pengaruh dari si virus tersebut dengan sel ini mengikuti transkripsi dan produksi dari mRNA virusnya, sehingga protein struktural HIV itu dibuat dan dirakit di dalam sel inang. Jadi dia mulai membuat struktur HIV-nya. Nah, setelah itu virus dari sel inang dapat melepaskan jutaan partikel HIV yang dapat menginfeksi sel lain. Jadi kalau dia sudah dibuat, protein struktur HIV-nya itu sudah dibuat dan dirakit di dalam sel manusia, maka nanti virus ini bisa keluar dengan melepaskan jutaan partikel HIV yang menginfeksi sel yang lain. Jadi semakin banyak sel tubuh dari inang atau dari host yang terinfeksi. Bagaimana kita melakukan diagnosis dari penyakit HIV ini? Kita bisa melakukan uji serologis dengan tujuan screening. Jadi uji serologis ini sifatnya itu screening ya, karena nanti dia harus dilakukan uji lagi untuk mengkonfirmasi. Jadi awalnya itu dia hanya mencoba menangkap orang yang punya faktor resiko terhadap terjadinya HIV untuk diperiksa lebih lanjut. Kita juga bisa menggunakan rapid diagnostic test, ini juga bisa untuk tujuan screening, lalu juga untuk tujuan surveillance, untuk pencatatan pelaporan, kita bisa gunakan RDT, lalu untuk diagnosis juga bisa kita gunakan. Ini sampelnya menggunakan plasma, serum, darah, dan air liur. Nah, kekurangannya, deteksi infeksi pada infeksi primer tidak terlihat karena jumlah virusnya mungkin masih belum terlalu banyak, sehingga RDT ini tidak bisa mendeteksi adanya virus tersebut. Lalu bisa juga kita mendeteksi virus secara langsung dengan alat tertentu. Pengobatannya kita menggunakan ARV, antiretroviral atau antiviral ya, yang membunuh sebenarnya bukan membunuh. Jadi dia tidak bisa membunuh virusnya. Makanya ketika seseorang itu sudah terinfeksi HIV, maka dia selamanya akan terus-terusan dalam status HIV atau bahkan bisa menjadi AIDS. Jadi dia tidak bisa sembuh. Belum ada obat yang bisa membunuh virus ini. Nah, dengan mengkonsumsi ARV, kita juga bisa meningkatkan tadi jumlah CD4-nya. CD4 itu adalah yang membantu melawan kuman. Jadi karena tadi ada kemungkinan terjadinya infeksi oportunistik karena kita mengkonsumsi antiviral, maka CD4-nya itu akan meningkat dan dia bisa mencegah terjadinya IO atau meringankan terjadinya IO kalau misalnya pun terjadi. Kalau terkait dengan epidemiologi penyakit ini, kita bisa lihat ada epicenter atau pusat
pusat dari infeksi HIV/AIDS ini, yaitu Afrika Selatan. Di luar sub-Sahara Afrika itu metode transmisinya itu adalah lewat jarum suntik, yaitu sekitar 33%. Jadi infeksi HIV/AIDS itu didapat dari penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti. Itu kondisi di luar sub-Sahara Afrika. Lalu juga karena penyakit HIV ini ada kaitannya dengan PMS, jadi kalau orang mengalami PMS, dia juga harus dites HIV gitu. Karena hubungan antara HIV itu sebenarnya kan PMS, tapi bisa juga dengan HIV itu nanti terjadi PMS yang lain gitu. Makanya harus dianjurkan juga kalau kita ketemu PMS, penderita penyakit seksual, kita harus menyarankan orang tersebut untuk dites HIV. Lalu untuk pasien yang HIV positif, kita harus memberikan konseling dan melakukan pemeriksaan penyakit menular seksual. Jadi dua arah. Kalau misalkan ada penderita PMS lain, maka kita anjurkan dia periksa HIV. Nah, kalau ada penderita HIV yang positif, kita anjurkan dia periksa PMS yang lain gitu. Karena biasanya kalau udah PMS ada lagi, kalau udah HIV ada juga penyakit PMS yang lain. Misalkan di sini ada sifilis, gonore, limfogranuloma, venereum, hepatitis B virus, hepatitis C virus. Lalu juga kalau misalkan kita tahu ada seseorang yang ternyata terinfeksi HIV, lalu kita juga bisa mengetahui pasangan seksualnya, maka kita menyarankan si pasangan seksualnya itu untuk tes HIV dan di screening untuk penyakit menular seksual lainnya. Jadi sifat dari tes ini adalah sukarela, tidak paksaan ya. Jadi kita tawari tes HIV dan juga kita screening penyakit menular seksual lainnya. Tujuannya supaya kalau misalkan nanti ternyata pasangannya itu positif, kita bisa memberikan edukasi sehingga dia bisa berperilaku tidak menularkan kepada orang lain. Sehingga penularan penyakit ini bisa kita tekan. Nah, ini data dari WHO ya. Jadi diperkirakan tahun 2019 terdapat 38 juta orang hidup dengan HIV. Nah, di antara 38 juta orang ini kalau kita rinci ada yang 1,7 jutanya itu merupakan kasus baru atau insiden. Jadi 38 juta itu adalah prevalensinya, 1,7 itu adalah insidennya. Dan di antara 38 orang yang hidup dengan HIV ini atau menderita HIV ini, ada 0,7 juta yang meninggal karena HIV. Nah, tadi jumlah secara global itu ada 38 juta yang mengalami HIV, di mana ini terjadi peningkatan kalau kita bandingkan dengan data tahun 2010. Peningkatannya yaitu sekitar 24%. Jadi semakin kesini semakin banyak kasus HIV. Lalu kalau kita lihat insiden dan mortalitasnya, sebenarnya kalau tadi kan jumlah absolut, jadi seakan-akan terjadi peningkatan, mungkin karena ada peningkatan jumlah penduduk juga gitu. Tapi kalau kita lihat secara rate ya, jadi insiden dan mortality-nya ini sebenarnya
penyakit infeksinya yang baru, insidennya itu sebenarnya menurun 23% dibandingkan tahun 2010. Jadi kasus-kasus barunya itu menurun dibandingkan tahun 2010. 2019 dibandingkan dengan 2010 terjadi penurunan 23% untuk kasus baru. Sementara untuk kematian itu bisa menurun sebesar 39% dibandingkan dengan data tahun 2010. Berarti ini menandakan ada upaya yang sudah dilakukan dan upaya tersebut bisa menekan atau bisa menurunkan terjadinya penularan baru dan juga kematian. Bisa jadi karena tadi misalkan meningkatnya jumlah orang yang mengkonsumsi ARV misalkan, sehingga jumlah kematian itu bisa turun. Atau memang ada upaya pencegahan sehingga kasus baru itu tidak terlalu meningkat gitu ya. Jadi dia bisa, walaupun mungkin kasusnya ada, tapi trennya itu semakin menurun. Kalau kita bandingkan dengan kondisi tahun 2000, kalau tadi kan 2010, ini kita bandingkan dengan kondisi 2000, berarti sekitar 20 tahun yang lalu, ini semakin besar juga penurunan insidennya. Berarti semakin tahun intervensinya itu mungkin semakin baik ya, karena juga dengan perkembangan teknologi dan juga mungkin penelitiannya juga semakin baik gitu, karena kan penyakit ini juga semakin semakin dikenal ya. Kalau awal-awal mungkin masih belum banyak penelitian, belum belum banyak yang kita ketahui, maka setelah 10 tahun kemudian banyak terobosan, banyak penelitian yang bisa kita jadikan perbaikan untuk pengendalian HIV. Maka di sini turunnya kalau kita bandingkan di 2000 ini lebih tahun 2000 ini lebih besar, yaitu 39% untuk kasus baru dan 51% dibandingkan uh, tahun 2000. Berarti separohnya itu ada penurunan kematian separohnya dibandingkan tahun 2000. Kalau kita lihat dari populasi kunci, jadi populasi kunci itu adalah populasi berisiko untuk HIV. Itu kita lihat di sini yang paling besar adalah populasi populasi yang lain ya. Jadi di sini ada 23% itu adalah gay, dan laki-laki yang seks dengan laki-laki. Itu 23%. Lalu ada juga 19% yaitu pekerja seks dan partnernya ya. Pekerja seks dan partner seks dari populasi kunci yang lain. Lalu juga ada juga pengguna jarum suntik. Lalu juga ada pekerja seks. Jadi kalau yang ini kliennya itu pasangan dari si pekerja seksnya, sementara sex workernya ini yang si pekerja seksnya, dan 38% ini adalah populasi lain-lain. Jadi misal populasi yang di luar ini, seperti misalkan ibu rumah tangga yang mendapatkan penularan dari suaminya yang merupakan klien dari sex worker misalkan. Itu bisa jadi ada 38% yang lain-lain ya, kita sebut populasi lain-lain. Nah, ini adalah rincian berdasarkan misal adult jadi dewasa, terus wanita, laki-laki, anak-anak. Jadi lihat dari umur dan juga jenis kelaminnya. Nah, di sini yang pada dewasa itu lebih banyak dibandingkan anak-anak. Kalau dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, itu wanita lebih banyak ya yang secara prevalensi. Lalu kalau secara insiden, yaitu kasus baru, ini yang ada di kolom tengah, ini juga kalau dibandingkan umur itu lebih banyak pada dewasa. Sementara kalau
berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak yaitu laki-laki. Insidennya paling banyak. Berarti kasus barunya itu lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Tapi kalau secara prevalence itu lebih banyak pada perempuan. Lalu bagaimana dengan kematian? Kematian pada laki-laki ini lebih banyak dibandingkan perempuan. Mungkin ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenapa lebih banyak laki-laki yang meninggal dibandingkan wanita pada kasus HIV/AIDS ini. Dan juga kematian pada dewasa itu lebih banyak karena yang terinfeksi juga lebih banyak pada dewasa. Nah, ini adalah gambar dari yang merah ini adalah prevalensinya, sementara yang biru ini adalah kematian karena HIV-nya. Jadi trennya semakin tahun itu semakin menurun ya. Di awal-awal ini memang semakin lama semakin naik gitu, tapi setelah tahun 2004 atau 2005 ini mulai ada upaya untuk menurunkan, sudah mulai terlihat ada penurunan kematian. Sementara kalau infeksi barunya atau insidennya ini sudah mulai menunjukkan penurunan lebih awal ya daripada kematian. Itu di tahun 1999 itu sudah mulai menunjukkan penurunan. Lalu ini adalah data Indonesia di mana diperkirakan ada sekitar 51% dari pasien HIV yang mengetahui status. Jadi yang tahu status itu dia HIV itu 51%. Lalu di antara pasien HIV tersebut yang mendapatkan ARV itu ada 17%. Nah, di sini juga terlihat ya perkiraan cakupan ARV pada anak dan dewasa. Pada anak itu 22% cakupan ARV-nya, sementara pada dewasa itu lebih rendah yaitu 17%. Lalu estimasi persentase wanita hamil dengan HIV itu ada 15%. Jadi kalau ada 100 ibu hamil, 15% ini adalah wanita yang hamil dengan status HIV. Nah, ini jumlah kasus dari infeksi baru HIV. Jadi kasus baru ya, kasus incidence. Di sini dari tahun 2010 ke 2018 trennya itu semakin menurun. Tapi ini adalah estimated ya, jadi diperkirakan. Perkiraan dari jumlah penderita HIV yang baru. Estimasi insiden dari HIV. Sementara estimasi kematian karena HIV ini justru meningkat gitu. Meningkat. Berarti ada upaya yang belum cukup efektif untuk menurunkan angka kematian HIV. Angka kematian karena HIV di Indonesia. Di sini kita bisa lihat jumlahnya prevalence dari HIV itu ada 640.000. Lalu pada anak-anak itu 18.000, nanti bisa dihitung berapa persen ya. Lalu pada wanita sekitar 220.000, berarti sepertiganya itu adalah wanita. Lalu yang meninggal karena HIV ada 38.000, ini berdasarkan data tahun 2018. Lalu kalau kita lihat dari orang yang mendapatkan ARV 108.000 atau 17% dari penderita HIV yang diperkirakan ada. Lalu sementara cakupan pada dewasa itu 17%, pada anak itu lebih tinggi 22%. Nah, di sini ada pencegahan dari ibu ke anak yang kita sebut dengan program PMTCT. Jadi program ini sudah ada untuk mencegah penularan dari ibu ke anak. Ini juga ada indikator-indikatornya. Lalu sekarang pertanyaannya, siapa populasi kunci di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia 68% populasi kunci HIV itu adalah
penularannya itu adalah melalui maaf ya, ini jadinya sebenarnya ini yang kita baca adalah HIV prevalence among men who have sex with men di sini nggak diketahui. Jadi kita nggak punya data sebenarnya. Walaupun sebenarnya di lapangan itu bisa jadi banyak ya, tapi tidak tercatat oleh sistem surveillance HIV di negara kita, sehingga tidak dapat kita dapatkan hasil, tidak kita ketahui datanya. Lalu HIV prevalence among sex worker ini juga kita nggak punya datanya, ini bisa jadi juga persentasenya mungkin bisa juga tinggi atau juga rendah, kita nggak tahu. Nah, yang bisa kita tahu adalah prevalensi HIV di antara pengguna jarum suntik itu 28,8%. Lalu persentase orang yang menggunakan obat-obatan atau narkoba suntik itu ada 11%. Sementara, jadi kalau prevalence berdasarkan populasi kuncinya yang ini, 28,8% ini. Lalu persentase penggunaan kondom di antara pekerja seks itu ada 68%. Sementara persentase orang yang orang yang menggunakan jarum suntik, narkoba suntik yang mendapatkan OST itu ada 11%. Lalu apa upaya pencegahan dan pengendalian untuk penyakit ini? Kita bisa melakukan pendekatan yang cukup dikenal ya, dengan singkatan ABC. Abstinence, be faithful, condom use. Jadi, abstinen ini berarti tidak melakukan perilaku seks beresiko. Lalu, be faithful, setia dengan pasangan, jangan gonta-ganti pasangan. Lalu, gunakan kondom ketika berhubungan seksual. Nah, penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV ini itu sebenarnya ada bahasannya lagi kalau kita bahas secara etika, secara norma agama, itu ada bahasannya lagi. Tapi kalau kita bahas secara pengendalian penyakit, kondom ini bisa mencegah terjadinya HIV. Walaupun kita sebenarnya nggak bisa lepas dari yang namanya norma, yang namanya etika, yang namanya aturan agama, itu pasti nggak akan lepas gitu. Tapi di sini untuk konteks pengendalian pencegahan penyakit dia bisa gitu ya. Lalu program pemberian jarum suntik maksudnya adalah diberikan jarum suntik steril supaya tidak terjadi pergantian jarum suntik antara satu orang dengan orang lain pada pengguna narkoba suntik. Lalu tadi penggunaan kondom masih terkait dengan yang pendekatan ABC ini. Lalu kita juga bisa menggunakan pre-exposure prophylaxis, yaitu dia mengkonsumsi satu tablet Truvada yang merupakan kombinasi dari 2 antiretroviral yang diminum setiap hari oleh mereka yang berisiko tinggi tertular HIV. Jadi supaya kalau misalkan nanti dia terjadi ternyata ada virus di dalam tubuhnya, maka virusnya ini jumlah virusnya bisa ditekan sehingga tidak menularkan kepada pasangan seksualnya gitu, sehingga penularan bisa kita cegah. Lalu bisa juga pemberian pengganti ASI, jadi tidak menyusui ibu yang HIV positif itu tidak menyusui anaknya yang tidak tertular HIV. Lalu sirkumsisi atau sunat pada laki-laki ini juga terbukti bisa mencegah terjadinya HIV/AIDS. Lalu juga pengobatan PMS, karena kalau kita obati PMS-nya maka kita juga bisa mencegah terjadinya penularan HIV. Dan terapi antiretroviral, jadi selain ARV ini bisa meningkatkan kekebalan
tubuh dari CD4 dari si penderita, kita juga bisa mencegah penularan HIV karena nanti viral load-nya itu akan rendah. Jadi kalau viral load-nya rendah, maka kemungkinan untuk menularkannya itu juga lebih rendah dibandingkan orang yang terdapat banyak virus di dalam tubuhnya gitu karena tidak mengkonsumsi ART atau ARV. Sekarang kita masuk ke penyakit penular seksual lainnya di luar HIV/AIDS. Yang pertama adalah herpes simplex. Herpes simplex ini juga penyakit yang ditularkan oleh virus yang kita sebut dengan herpes simplex virus atau HSV. Nah, HSV ini atau herpes simplex ini ditandai dengan adanya luka infeksi di area genital atau di area anal ya, di area genital anal. Seperti pada gambar ini. Jadi ada vesikel itu kulit yang melepuh seperti ini yang terjadi di area genital anal. Ini yang paling umum yang menyebabkan luka. Jadi jenis PMS ini yang paling umum menyebabkan terjadinya luka. Nanti ada yang menyebabkan hal-hal yang lain. Kalau yang herpes simplex ini kelompok PMS dia yang paling umum menyebabkan luka. Nah, herpes simplex ini juga virus ini menetap di dalam tubuh manusia selama hidupnya. Jadi nggak bisa hilang ya. Lalu vesikelnya dapat menjadi borok yang mengeluarkan cairan infeksius hialin. Jadi dari cairan yang keluar dari vesikel ini yang akan menjadi penular. Kalau dia mengenai orang lain yang rentan, maka orang tersebut bisa terinfeksi herpes simplex. Bagaimana cara penularannya? Caranya dengan hubungan seksual. Seperti tadi ada, misal dia ada keluar cairan dari vesikelnya, ketika dia melakukan hubungan seksual, maka ini bisa menjadi cara penularan dari penyakit ini. Bisa juga secara perinatal atau penularan vertikal, yaitu dari ibu ke anak. Ketika ibu tersebut hamil, lalu dia bisa menularkan ke anak melalui plasenta. Hubungan seksual tanpa pengaman atau tanpa kondom maksudnya ya, pada orang yang mengalami herpes bisa meningkatkan resiko penularan HIV dan PMS lainnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, HIV ini dan PMS ini harus ditangani secara bersama-sama karena mereka saling terkait. Jadi kalau ada seseorang yang mengalami herpes, maka resiko terkena HIV itu lebih tinggi lagi dibandingkan yang tidak ada riwayat herpesnya. Bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang dari penyakit ini? Yaitu dengan cara kita menganalisis cairan vesikuler atau sekresi genital dengan teknik amplifikasi asam nukleat. Bisa juga kita lakukan dengan deteksi antigen. Pengobatannya yaitu pengobatan untuk virus ya seperti acyclovir, valacyclovir atau famciclovir. Selanjutnya kita ada mengenal namanya sifilis, ini juga penyakit menular seksual. Agennya adalah Treponema pallidum. Cara penularannya kontak seksual juga. Seksual secara langsung dengan genitoanal atau mukosa mulut dari orang yang terinfeksi. Jadi kalau dia praktek seksualnya itu ada menggunakan oral ya atau mulut, ini juga bisa menjadi sumber penular. Sumber penularnya itu adalah dari mukosa mulut orang yang terinfeksi. Lalu bisa juga penularan intrauterin dari ibu ke anak. Nah, sifilis ini juga ada tahapan klinisnya. Seperti tadi pada HIV ya, ada stadium klinis 1, 2, dan 3. Jadi yang kita kenal dengan sifilis tahap awal. Jadi tahap awal ini rentangnya itu sekitar 1 tahun dari awal seseorang terinfeksi. Lalu setelah selesai
stadium tahap awal, maka bisa masuk ke sifilis tahap lanjut. Apa gejala klinis dari sifilis ini? Gejala klinisnya itu ulkus atau luka tanpa rasa sakit dengan tepi yang mengeras. Ini kita sebut dengan ulkus durum. Lalu limfadenopati tanpa rasa sakit, jadi ada pembengkakan kelenjar limfa tapi tanpa ada rasa sakit. Ada juga ulkusnya tanpa rasa sakit atau lukanya tanpa rasa sakit. Lalu ada gejala yang kita kenal dengan demam, mialgia, nyeri tulang dan sendi, itu karena adanya penyebaran agen ini di dalam tubuh seseorang, di dalam darah seseorang. Ini bisa juga terjadi adanya ruam makulopapular. Ruam polimorfik pada selaput lendir, ada juga telapak tangan dan telapak kaki. Jadi ada ulkus, ada lesi, ada kondilomata lata intergrinigus. Jadi sifilis ini jadi nanti bentuknya itu ada luka, ada demam juga, ada lesi kulit gitu, terus ada kutil pada pada genital. Nah, ini contohnya ya. Yang ini adalah ulkus durum pada bibir bagian atas. Lalu juga tadi ada ruam yang kita sebut dengan ruam merah makulopapular pada wajah, ini ruamnya. Lalu bisa juga terjadi manifestasi klinisnya itu adalah kutil kondomilata. Ini pada penis ya, yang gambar A. Lalu yang B, ini kondilomata acuminata pada perianal, jadi di sekitar anus. Lalu bisa juga kondilomata lata pada perianal, sekitar anus juga. Nah, ulkus durum ini terjadi 50% pada penderita selama 3 minggu. Penyakit ini akan sembuh pada 4-6 minggu dengan atau tanpa pengobatan. Pengobatannya adalah benzatin, penisilin, pemeriksaan labnya dengan pemeriksaan serologis atau pemeriksaan langsung di bawah mikroskopis. Kalau seseorang terkena sifilis, maka dampaknya adalah morbiditas medis. Jadi dia mengalami keluhan atau gangguan klinis ya, yang dia juga membutuhkan pengobatan. Lalu ada juga neurologisnya dan psikiatriknya, dan dapat mengancam jiwa jika tidak diobati. Selanjutnya ada human papilloma virus atau HPV, kita singkat HPV. HPV dibagi 2 jenis, ada HPV 6 dan HPV 11. Ini yang kita kenal dengan HPV risiko rendah. Ada juga HPV 16 dan HPV 18, ini yang resikonya tinggi. Risiko rendah itu apa? Risiko rendah itu dia menimbulkan adanya kutil kelamin. Sementara kalau yang resiko tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya kanker. Infeksi HPV yang persisten yang terus-menerus itu bisa meningkatkan risiko displasia dan tumor. Seperti di sini ada karsinoma serviks, ada karsinoma dubur, karsinoma penis, vulva, dan vagina. Jadi kalau terus-terusan terjadi infeksi HPV yang berkelanjutan ya, maka akan terjadi risiko kanker. Selain pada alat kelamin, kanker pada alat kelamin bisa juga menyebabkan kanker pada tenggorokan dan tonsil. Sekarang kita masuk ke penyakit selanjutnya, yaitu uretritis. Uretritis ini berasal dari infeksi, bisa juga non-infeksi. Seringnya tidak menunjukkan gejala. Gejala klinisnya adanya cairan moku
purulen atau purulen, disuria, atau gatal. Nah, ini yang jadi pada saat berkemih itu sakit ya disuria atau adanya gatal. Ini adalah contoh dari uretritis di mana adanya cairan oku purulen pada penis ya. Nah, agen dari penyakit ini ada berbagai macam. Ada Neisseria gonorrhoeae yang kita sebut dengan penyakit gonorrhea ya. Ada Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, dan lain-lain. Bisa juga agennya itu adalah herpes simplex virus dan adenovirus. Jadi macam-macam sebenarnya agen dari uretritis ini. Pemeriksaan laboratorisnya pewarnaan gram pada cairan uretra. Pengobatannya dia bisa dengan antibiotik, lalu seperti pada penyakit sifilis, pasien dengan uretritis ini juga harus diperiksa IMS lainnya termasuk HIV dan sifilis. Jadi harusnya terintegrasi layanannya ya. Jadi sudah satu paket. Ketika seorang mengalami HIV, dia harus diperiksa PMS yang lain, atau ketika PMS yang lain, dia harus diperiksa juga HIV. Ini yang terakhir, yang kita sebut dengan penyakit cervicitis. Cervicitis ada dua ciri utamanya, yaitu adanya cairan nanah atau purulen yang terlihat di endocervix atau pada apusan endocervix di bagian endocervix namanya. Bisa juga selain adanya cairan bernanah, bisa juga adanya perdarahan pada endocervix yang terus-menerus. Nah, selain bergejala, cervicitis ini juga bisa tidak bergejala atau asimptomatis. Tapi ada keluhan wanita ini mengalami keputihan kalau pada wanita. Keputihan yang tidak normal atau bisa juga terjadi perdarahan intermenstrual. Jadi adanya perdarahan antara satu waktu haid atau menstruasi dengan waktu haid yang lain. Jadi di antara itu terjadi perdarahan terutama setelah berhubungan seksual. Itu merupakan tanda dari cervicitis. Akhirnya Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae juga, Trichomonas vaginalis, dan herpes simplex virus yang kedua. Jadi agennya ini sama dengan yang pada uretritis tadi. Wanita yang didiagnosis cervicitis karena Chlamydia trachomatis dan atau Neisseria gonorrhoeae itu harus dites PMS lain termasuk HIV dan sifilis, sama seperti tadi pada uretritis. Nah, ini adalah cervix ya. Endocervix kanal itu ada di sini. Nah, ini nanti yang tempat ini nanti yang kita temukan adanya nanah atau cairan purulen. Demikian, ini ada referensinya. Silakan kalau ada yang tertarik untuk membaca lebih lanjut atau menggunakan sumber bacaan lain yang bisa dipercaya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.